Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Mariani dengan NIM C1 Channel 22041. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada audit internal. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Wira Lestari SEMSI, baiklah, langsung saja masuk ke materi. Untuk pendahuluan, audit pada saat ini telah menjadi bagian penting dalam dunia akuntansi, khususnya aspek-aspek yang terkait dengan proses pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitas auditor dalam mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Terdapat banyak hal yang dapat dipertimbangkan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada aspek keperilakuan auditor. Salah satu karakteristik yang membedakan akuntan publik dengan auditor internal berkaitan dengan keterikatan secara pribadi. Akuntan publik terikat dengan catatan-catatan suatu organisasi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dibangun oleh badan profesi akuntansi. Sebaliknya, auditor internal terkait dengan aktivitas-aktivitas manajemen dan orang-orang yang menjalankan operasi organisasi. Selanjutnya yaitu memotivasi pihak yang diaudit. Dalam teori motivasi, dikenal dengan 5 kebutuhan pokok Maslow. 2 dari kebutuhan pokok tersebut adalah keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal, sehingga dapat melayani auditor internal secara baik. Yang pertama, kebutuhan menjadi bagian organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Pihak yang diaudit dapat dijadikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam investigasi terhadap kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Selanjutnya yaitu hubungan dengan gaya manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen secara umum. Keempat gaya manajemen tersebut yaitu pertama, gaya mengarahkan, kedua, gaya melatih, ketiga, gaya mendukung, keempat, gaya mendelegasikan. Masing-masing gaya manajemen tersebut mempunyai perbedaan yang luas dan semuanya mencerminkan filosofi serta pendekatan manajemen terhadap para manajer. Dari keempat gaya tersebut, gaya pertama dan gaya terakhir merupakan yang terpenting untuk didiskusikan. Pada gaya pertama, aturan-aturan manajemen dipatuhi secara sangat ketat. Auditor seharusnya tidak membuat ikatan-ikatan dengan staf tanpa persetujuan manajemen. Perubahan manajemen. Salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh auditor adalah menjual perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi dan temuan audit. Ilmu sosial telah mengidentifikasikan sejumlah alasan mengapa orang tidak menginginkan perubahan metode operasi mereka. Ada 3 hal yang mungkin merupakan faktor terpenting yang menimbulkan keengganan untuk melakukan perubahan. Yang pertama yaitu ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui, yaitu apa yang akan dibawa oleh perubahan tersebut. Kedua, aspek birokrasi dari kenyataan perubahan, baik secara horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, aspek ego. Dengan adanya perubahan, maka metode sekarang dianggap tidak efisien atau tidak layak. Selanjutnya yaitu pengelolaan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal-hal seperti berikut. Pertama, lingkup seperti terhadap manajemen. Kedua, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal. Ketiga, tanggung jawab seperti layanan manajemen. Keempat, nilai dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Dalam bidang akuntansi, konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Selanjutnya, masalah-masalah hubungan.
Bread and Wheat mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan baik. Konsep-konsep tersebut adalah: pertama, terdapat variasi umum dalam kemampuan dan bersifat dasar individu. Oleh sebab itu, auditor seharusnya mempertimbangkannya dalam kaitannya dengan karyawan pihak yang diaudit. Kedua, keberagaman perasaan-perasaan dan emosi, sehingga auditor seharusnya mengidentifikasi keberagaman perasaan dan mencoba menangani hal tersebut secara efektif. Ketiga, keberagaman persepsi. Staf pihak yang diaudit tidak memandang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh staf audit. Keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Auditor diharuskan untuk memodifikasi pendekatan secara teknis ketika menghadapi kelompok yang lebih luas. Kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasi sebagai suatu variasi akhir. Selanjutnya yaitu karakteristik umum individu. Bread and Wheat juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berdalam berbagai tingkatan. Auditor seharusnya mempertimbangkan hal tersebut karena hal itu berpengaruh terhadap kepribadian, sikap, dan aktivitas. Pengetahuan dan pertimbangan atas perbedaan ini dapat membantu untuk memastikan hubungan yang lebih harmonis. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai ikatan dalam setiap individu pihak yang diaudit. Selanjutnya, kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal, merupakan hal penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memegang diri sendiri sebagai orang lain memandangnya. Beberapa elemen utama dari aspek yang terpenting kondisi ini adalah: pertama, adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, dan karakteristik pribadi. Kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Keenam, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Selanjutnya, komunikasi secara efektif. Komunikasi ini terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, laporan tertulis. Pemerintah seseorang auditor dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Untuk menghadapi banyaknya operasi, terdapat 3 jenis pokok dari banyaknya oposisi. Yang pertama, suatu indikasi yang menunjukkan kurang pentingnya audit. Kedua, pihak yang diaudit bertindak dalam suatu gaya konfrontasional. Ketiga, pihak yang diaudit menolak untuk mengambil berbagai tindakan selama atau secara audit. Selanjutnya, pelaksanaan audit partisipatif. Telah menjadi suatu hal umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperilakuan. Elemen keperilakuan tersebut meliputi: pertama, pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai. Ketiga, memperolehan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Kelima, memasukkan informasi nyata dalam laporan audit. Partisipasi di dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dan mengkoordinasikan tindakan korektif. Secara keberhasilan, di atas tergantung pada kredibilitas auditor atas kejujuran. Untuk penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit, secara umum, penanganan keperilakuan organisasi adalah akibat dari berbagai hal berikut. Pertama, kondisi. Pada umumnya, kualitas dari struktur pengendalian internal. Kedua, motivasi atau kebutuhan dari karyawan kantor untuk membentuk etika dan kejujuran. Ketiga, sikap atas dasar karakteristik pribadi dari seluruh tingkatan karyawan. Selain masalah perilaku pihak yang diaudit, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi. Portel et al. Tahun 1985 dikatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku auditor. Baiklah, terima kasih. Hanya ini materi yang dapat saya sampaikan.
Untuk lebih yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.